Sejujurnya dia tak adalah ASEAN All-Star sangat sebab pemain-pemain yang kita harapkan pun tak ada. Indonesia pun tak hantar lah. Dia orang punya squad kan, JAZ ke apa ke, sebab yelah kita tahu Indonesia sekarang tengah fokus untuk kualifikasi Piala Dunia. Cara tiba-tiba guys ya, ASEAN All-Star menambah 3 pemain baru cuy. Buset dah guys, gua gak nyangka banget cuy. Yang ditambahkan adalah idola gua semua cuy. Buset dah. Wah ini mah MU siap-siap ya, MU siap-siap dibantai sama trio ini cuy. Merem aja guys ya, gak usah ditonton juga, ASEAN All-Star bakal bantai-bantai guys. Beberapa pemain timnas Indonesia menolak gabung. Kenapa? Alasannya cukup masuk akal, yaitu jadwal laga ASEAN All-Star ini terlalu mepet dengan jadwal penting, yaitu kualifikasi Piala Dunia 2026. Para pemain dan tim pelatih gak mau ambil resiko karena laga lawan Cina jadi penentu penting untuk lolos ke babak ketiga kualifikasi. Kekecewaan diungkapkan oleh beberapa pandit sepak bola Malaysia setelah sejumlah pemain inti timnas Indonesia dikonfirmasi menolak bergabung dengan skuad ASEAN All-Star yang akan menghadapi Manchester United pada Mei 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Keputusan ini diambil oleh PSSI dan pelatih Patrick Kluivert karena Indonesia saat ini tengah fokus penuh pada babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa nama besar seperti Jai Izzes, Tom Haye, hingga Marcelino tidak akan ambil bagian dalam laga melawan raksasa Premier League tersebut. Jujur saya kecewa. Ini bukan sekadar laga hiburan, ini kesempatan ASEAN unjuk gigi di hadapan dunia. Sayang sekali pemain-pemain Indonesia memilih absen, ujar analis sepak bola Malaysia. Di sisi lain, keputusan Indonesia mendapat pembelaan dari sejumlah pengamat yang menilai prioritas harus tetap pada kompetisi resmi. Laga lawan MU hanya eksibisi. Fokus ke kualifikasi Piala Dunia adalah keputusan bijak. Tidak ada gunanya mengejar gengsi jika itu mengorbankan persiapan tim nasional, katanya. Tim ASEAN All-Star dijadwalkan menghadapi Manchester United pada 28 Mei 2025 sebagai bagian dari tur pramusim The Red Devils di Asia Tenggara. Absennya pemain-pemain Indonesia dinilai mengurangi kekuatan dan daya tarik laga tersebut, mengingat kontribusi besar Indonesia di kancah sepak bola regional. Akhirnya telah diumumkan bahwa Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari yang akan mewakili timnas Indonesia di ASEAN All-Star. Lalu, kenapa enggak ada nama-nama seperti Bang Jai, Rizky Ridho, Justin Hubner, atau pemain inti lainnya? Alasannya, mungkin karena jadwal yang mepet dengan Garuda Caling karena ASEAN All-Star bermain pada tanggal 28 Mei. Sedangkan timnas Indonesia akan bertanding pada tanggal 5 Juni yang kemungkinan di sebelum 5 Juni pun ada pertandingan persahabatan, jadi sangat riskan untuk menurunkan pemain-pemain inti untuk ikut exhibition match seperti ini. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, kembali menjadi sorotan tajam setelah secara implisit tidak mengakui keterlibatan timnas Indonesia dalam pembentukan tim ASEAN All-Stars yang akan menghadapi Manchester United pada Mei 2025 mendatang. Keputusan ini memicu gelombang reaksi keras dari publik, terutama dari Indonesia yang merasa kontribusi para pemainnya di level Asia Tenggara kerap kali diabaikan. Tim ASEAN All-Stars adalah inisiatif dari Federasi Sepak Bola ASEAN AFF yang bertujuan mempererat solidaritas antar negara Asia Tenggara sekaligus mempromosikan perkembangan sepak bola di kawasan tersebut. Sejak pertama kali dibentuk, tim ini berisikan pemain-pemain terbaik dari negara anggota AFF. Salah satu momen bersejarahnya adalah saat ASEAN All-Stars berhadapan dengan timnas Indonesia dalam laga amal di tahun 2014 untuk membantu korban bencana di Filipina dan Indonesia. Dalam edisi 2025 ASEAN All-Stars dijadwalkan menghadapi klub raksasa Inggris Manchester United di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia. Pertandingan ini dianggap sebagai momen penting untuk menunjukkan kekuatan kolektif sepak bola Asia Tenggara di panggung internasional. Namun di tengah antusiasme itu,
muncul pernyataan mengejutkan dari pihak FAM. Ketua Komite Kompetisi FAM Firdaus Mohamed menyebutkan bahwa Indonesia tidak diundang secara penuh dalam proses pembentukan tim ini. Hal itu karena dianggap belum memenuhi standar sepak bola Asia yang diinginkan dalam event-event bergengsi seperti ini. Pernyataan tersebut menimbulkan tanda tanya besar tentang konsistensi dan prinsip inklusivitas yang seharusnya dijunjung AFF. Padahal, secara performa, Timnas Indonesia belakangan ini menunjukkan kemajuan pesat termasuk keberhasilan lolos ke putaran final Piala Asia dan peringkat FIFA yang terus membaik. Di tengah ketidakjelasan tersebut, muncul kabar bahwa dua pemain Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari dipertimbangkan untuk bergabung ke ASEAN All Stars. Kabar ini kembali menambah lapisan kontroversi karena di satu sisi FAM tidak mengakui Timnas Indonesia secara keseluruhan. Namun di sisi lain tetap melirik pemain-pemain individunya. Terkait pemanggilan dua pemain ini, Presiden FAM dalam sebuah pernyataan resmi menyatakan keberatan secara implisit. Dia menekankan bahwa proses seleksi harus dilakukan lebih ketat dan mempertimbangkan aspek komitmen serta integritas para pemain. FAM menilai pentingnya menjaga komitmen dan integritas pemain yang terlibat di ajang ini. Kami ingin memastikan bahwa setiap keputusan mencerminkan nilai-nilai profesionalisme dan semangat kolektif ASEAN, ujar Presiden FAM. Pernyataan ini dianggap banyak pihak sebagai bentuk sindiran halus terhadap keterlibatan pemain Indonesia yang seolah diragukan komitmennya terhadap spirit ASEAN All Stars. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara mengenai polemik ini. Ia menegaskan bahwa keputusan mengenai pemanggilan Asnawi dan Ferrari sepenuhnya diserahkan kepada pelatih ASEAN All Stars, Patrick Kluivert. Kami mendukung pemain-pemain Indonesia untuk bersaing di level tertinggi, tapi kami juga menghormati keputusan pelatih terkait kebutuhan tim, apalagi waktunya berdekatan dengan pemusatan latihan Timnas Indonesia, ujar Erick Thohir.